Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Nuriana, MPME 1I019029, Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Terumbu Karang Buatan atau Rumpon di Perairan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dibuat oleh Agung Riyadi. Pada slide yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 182 desa atau kelurahan dengan pertumbuhan penduduk 4,13% per tahun. Kemudian, sektor migas memegang peran penting dalam pendapatan daerah tersebut dari sumber minyak, gas bumi, dan lain-lain yang lokasinya itu di pantai. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota laut. Dalam ekosistem terumbu karang, biasanya lebih dari 480 jenis karang yang hidup, yang terdiri dari sekitar 1.650 jenis ikan dan berpuluh-puluhan jenis moluska, lamun, dan biota lainnya. Selain itu, terumbu karang juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk penempatan rumpon dalam rangka mengurangi konflik horizontal dan menunjang kelestarian terumbu karang. Slide selanjutnya yaitu metodologi. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penentuan lokasi penempatan rumpon. Nah, untuk penempatan lokasi di perairan Kutai Kartanegara, itu sedimennya didominasi oleh lumpur berpasir yang berasal dari transport sedimen Delta Mahakam. Namun, beberapa lokasi juga masih dijumpai gusung pasir yang memungkinkan untuk menjadi tempat rumpon. Karena penentuan lokasi rumpon disesuaikan dengan tingkat kedalaman dan faktor fisik perairan seperti suhu, salinitas, kecerahan perairan, turbiditas, serta arus. Kemudian yang kedua adalah konstruksi dari rumpon buatan. Konstruksi rumpon buatan terbuat dari beton yang diharapkan dapat lebih tahan lama serta stabil di dasar perairan. Nah, bahan material yang berasal dari beton juga diharapkan bisa ramah lingkungan, meminimalkan unsur resiko pencemaran lingkungan seperti halnya dari bahan bekas dan beca yang rawan terdapat logam berat. Masuk di hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kualitas fisik dan kimia perairan. Yang kita bahas pertama adalah suhu permukaan laut. Suhu permukaan yang tercatat di areal stasiun 14 sekitar 29,15 oC adalah suhu yang tertinggi. Kemudian di sekitaran M7 yaitu 29,23 oC. Kemudian di salinitas. Kisaran salinitas di mana terumbu karang dapat hidup yaitu 27-40 PSU. Paling baik pada perairan ini adalah salinitas yang normal yaitu 36. Kemudian derajat keasaman atau pH. pH perairan ini tergolong normal atau cukup produktif serta ideal untuk kehidupan biota perairan karena pH air laut ini sekitar 8,0. Kemudian kekeruhan perairan berkisar antara 0,3 sampai 7,2 NTU. Kekeruhan ini kemudian di slide selanjutnya dijumpai di perairan dekat muara sungai dan di kedalaman namanya kecepatan arus. Kecepatan arus yang dapat direkam pada lapisan permukaan ini berkisar 12-26 cm per detik dengan dominasi arah ke arah barat daya dan timur laut. Kemudian ada oksigen terlarut. Secara umum, konsentrasi oksigen terlarut di perairan ini relatif baik. Kemudian ada juga dasar perairan. Tipe kondisi dasar semua itu berlumpur dengan derajat kandungan pasir yang bervariasi. Kemudian ada kedalaman. Rata-rata kedalaman lokasi stasiun sekitar 20 meter.
Masuk ke slide yang terbaru dari hasil dan pembahasan, yaitu lokasi penempatan rumpon buatan. Pemilihan lokasi penempatan rumpon sangat tergantung kepada parameter fisik dan kimia perairan laut seperti kedalaman, material dasar, bebas dari lokasi tingkat sedimentasi tinggi, kemudian ada kadar garam atau salinitas, dan diupayakan di daerah yang subur atau merupakan daerah ruwaya ikan. Rekomendasi rencana penempatan rumpon ini di daerah Marangkayu dan Kersik, dan ada beberapa lokasi yang bisa di daerah Tanjung Limau. Lebih kurang terdapat 12 titik lokasi yang sesuai dengan mooring rumpon. Dari ke-12 titik tersebut masih bisa dikurangi menjadi beberapa titik yang paling sesuai. Kondisi material dasar relatif sama, semakin ke arah Marangkayu atau Kersik, material dasarnya lebih didominasi oleh pasir berlumpur. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, secara fisik dan kimia, kualitas air perairan Kutai Kartanegara cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa titik pengukuran seperti parameter di sulfat oksigen, di tingkat kesuburan, dan pH relatif di atas baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan kekeruhan cukup mengkhawatirkan hampir di sepanjang pantai hingga mendekati daerah Sumbatal, sedangkan ke daerah laut tingkat kekeruhannya berkurang. Kemudian yang kedua, kondisi material dasar didominasi oleh campuran lumpur dan pasir, terutama di sepanjang pantai hingga daerah Tanjung Limau, material dasarnya berupa lumpur. Di daerah Kersik dan Santan Ilir sudah terjadi perubahan material dasarnya, banyak dijumpai pasir meskipun masih bercampur dengan lumpur hijau. Daerah tersebut masih memungkinkan untuk penempatan rumpon. Kemudian yang ketiga, ada rekomendasi rencana penerapan rumpon di daerah Marangkayu dan Kersik, dan ada beberapa lokasi yang bisa di daerah Tanjung Limau, terutama di daerah Gosong Pasir, di mana masih dijumpai material dasar berupa pasir yang relatif baik dan terdapat pecahan-pecahan karang yang sudah mati. Lebih kurang terdapat 6 titik lokasi yang sesuai untuk mooring rumpon yang terbesar di daerah tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penjelasan saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.